Om Swastiastu. Hai everyone, hari ini kita akan membahas prinsip pengajaran dan asesmen koneksi antar materi topik 4. Bersama saya, Komang Faninopianti dengan NIM 2364803079. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pendekatan CRT. Pendekatan CRT atau Culturally Responsive Teaching sering dikenal dengan pembelajaran yang tanggap budaya. Pendekatan ini pada proses belajar mengajarnya memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan lingkungan, latar belakang, serta dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dari peserta didik loh. Pembelajaran yang tanggap budaya atau juga dikenal dengan CRT ini adalah suatu metode pembelajaran yang berfokus pada adanya persamaan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pengajaran tanpa membedakan latar belakang budaya mereka. Dalam dunia pendidikan, pembelajaran tanggap budaya adalah model pendidikan teoritis yang tidak hanya bertujuan meningkatkan prestasi peserta didik, tetapi juga membantu peserta didik dan memperkokoh identitas kebudayaan yang dimiliki pada masing-masing daerah dari peserta didik loh. Sebelum kita mempelajari mengenai langkah-langkah pembelajaran dari pendekatan CRT, ada beberapa karakteristik yang wajib dimiliki oleh seorang guru loh. Yang pertama, guru harus memiliki kepercayaan diri dalam mengemban tugasnya sebagai seorang pengajar. Kemudian, guru juga harus mengetahui dan memahami bagaimana peserta didik dapat mengkonstruksikan pengetahuan dan mengembangkan pengetahuannya sendiri. Selain itu, pembelajaran tanggap budaya, guru harus mengetahui latar belakang dari peserta didiknya. Kemudian, adapun langkah-langkah dari pembelajaran CRT yang pertama ialah identitas diri peserta didik. Peserta didik diajak untuk mengenal identitas budayanya yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Yang kedua, pemahaman budaya. Peserta didik mengonstruksikan pemahaman budaya dengan ilmu pengetahuan baru yang diperoleh dari berbagai sumber. Yang ketiga, kolaborasi. Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk membahas konsep dan perspektif budaya. Yang keempat, berpikir kritis untuk refleksi. Peserta didik membandingkan hasil diskusinya dengan teori yang ada dengan bimbingan oleh guru atau pengajar di dalam kelas. Dan yang kelima adalah konstruksi transformatif. Konstruksi transformatif ialah peserta didik menyajikan pemahaman mereka melalui sebuah proyek. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman meliputi beberapa aspek seperti kerapian, kebersihan, kenyamanan, kelembaban udara, sirkulasi udara yang cukup, ventilasi yang baik, dan ketersediaan sarana dan fasilitas yang terdapat di dalam kelas. Selain itu, lingkungan belajar yang berpihak kepada peserta didik ialah memandang setiap peserta didik memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman kepada peserta didik dapat mengembangkan dan meningkatkan potensi yang dimilikinya. Peserta didik akan lebih mudah untuk berkolaborasi dengan teman-temannya, lebih mudah berinteraksi dengan guru dan peserta didik lainnya. Sehingga lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik sangat berpengaruh untuk meningkatkan kualitas belajar dan efektivitas dari keberhasilan pembelajaran loh. Guru memiliki peran penting untuk menjaga lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik dipengaruhi juga oleh pusat pendidikan. Sebuah lingkungan belajar bagi peserta didik tidak hanya sekedar ruangan kelas,
Ki Hajar Dewantara menyadari bahwa dalam kehidupan anak ada 3 lingkungan yang merupakan unsur penting bagi kesuksesan pendidikan dan menjadi pusat pendidikan. Konsep mengenai lingkungan belajar menurut Ki Hajar Dewantara terdiri atas sekolah, keluarga, dan masyarakat. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman serta berpihak kepada peserta didik ada juga loh di mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan pendidikan formal yang mencakup guru, kepala sekolah, kurikulum, dan peserta didik itu sendiri. Lingkungan belajar yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran yang aman dan nyaman serta berpihak kepada peserta didik meliputi fasilitas fisik, seperti aspek-aspek yang telah saya sebutkan tadi. Yang kedua, keluarga. Sebagai pendidikan informal, keluarga memiliki peran penting dalam hal membentuk keyakinan anak terhadap suatu agama, memberikan nilai-nilai moral serta kebudayaan dan keterampilan tertentu. Masyarakat. Masyarakat mencakup lembaga profesi, komite sekolah, dan masyarakat lainnya loh. Pendidikan masyarakat terjadi secara tidak langsung. Dalam artiannya, peserta didik mencari pengetahuan dan pengalaman sendiri ketika mereka berada di tengah masyarakat dengan beragam latar belakang budaya, beragam pendidikan, karakter, dan tradisi. Lalu apa sih kaitannya pendekatan CRT dengan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik? Mari kita ulas. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik sangat memiliki kaitan yang erat dengan pendekatan pembelajaran CRT loh. Dengan pendekatan pembelajaran CRT, peserta didik akan lebih bisa menghargai keberagaman masing-masing dari peserta didik itu sendiri, sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang aman, tidak terjadi kesalahpahaman, serta perbedaan pelayanan terhadap masing-masing dari peserta didik. Kemudian, dengan pendekatan pembelajaran CRT, akan adanya persamaan sikap terhadap budaya peserta didik yang beragam. Guru akan memahami beberapa jenis dari kebudayaan yang dimiliki oleh peserta didik, kemudian akan diberikan persamaan sikap terhadap satu peserta didik dengan peserta didik lainnya. Sehingga peserta didik akan merasa aman dan nyaman mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, mengintegrasikan materi yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Pendekatan pembelajaran CRT mengintegrasikan materi yang relevan dengan kebudayaan dan lingkungan dari daerah masing-masing peserta didik, sehingga peserta didik akan merasa bahwa budaya yang dimilikinya dihargai oleh guru dan teman-teman di kelasnya. Nah, kalian sudah mengetahui kan betapa pentingnya kaitan antara pendekatan pembelajaran CRT dengan pendidikan dan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pendekatan pembelajaran CRT dan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik. See you next time. Terima kasih. Om Santi 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 Om.